Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar, luar biasa. Pada kesempatan kali ini, terima kasih sebelumnya kepada anak-anak yang sudah komentar atau memberikan jawabannya di video yang sebelumnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang kedua adalah hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Coba diulangi lagi, ada apa saja? Ayo, hal-hal yang membatalkan puasa kemarin ada satu, ya kan, tidak boleh makan ketika puasa. Dua, ada tidak boleh minum. Yang ketiga, ada apa lagi anak-anak? Iya, muntah-muntah dengan sengaja, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang kedua ada hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nah, untuk anak-anak yang belum jelas, silakan untuk bisa melihat video di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak Farid absen dulu ya. Kelas 1 hadir semua. Kelas 2 hadir semua. Kelas 3 hadir semua. Kelas 4 hadir semua. Kelas 5 hadir semua. Kelas 6 hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semua hadir semua. Pak Farid sudah absen tadi ya. Baik. Nah, sebelum kita memulai materi, kita akan yel-yel terlebih dahulu biar anak-anak semangat. Siap anak-anak? Oke, yel-yelnya sedikit saja ya. Baik, mari ikuti Pak Farid ya. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja materinya. Sudah semangat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Farid akan menjelaskan 7 amalan utama di bulan Ramadan ya. Sesungguhnya berpuasa itu tidak hanya meninggalkan dari kita makan, kita minum, dan berbuat yang tidak baik, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari dan ketika malam kita dianjurkan untuk beramal soleh ya. Apa saja amalnya itu? Mari simak. Nah, yang pertama yaitu ada puasa. Ada yang sudah tahu ya, amalan utama di bulan Ramadan ini adalah puasa. Pasti anak-anak sudah paham kan tentang puasa ya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, keimanan dan mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, siapa yang di sini pengen dosanya diampuni yang telah lalu? Pasti pengen kan? Pak Farid juga pengen. Makanya kita harus berpuasa. Kalau anak-anak berpuasa dan mengharapkan keimanan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu atau dosanya yang telah berlalu. Nah, puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum ya. Akan tetapi kita juga harus menahan mata kita, mulut kita, telinga kita, kemudian seluruh anggota badan kita untuk berbuat yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Jelas anak-anak? Jelas ya? Baik, mari kita lanjutkan yang selanjutnya, yang kedua. Mari kita lanjutkan yang kedua.
Yang kedua adalah sholat tarawih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, jangan tinggalkan sholat malam. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Apabila beliau sakit atau melemah, maka beliau tetap sholat, akan tetapi sholatnya dengan duduk. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Oleh karena itu, maka jadikanlah sholat tarawih ini sebagai rutinitas anak-anak semua ya. Nah, bagi anak-anak yang belum melaksanakan sholat tarawih, yang masih ada yang bolong-bolong, Pak Farid ingatkan, kalau bisa diusahakan untuk sholat tarawih di rumah. Karena di masjid itu sekarang tidak boleh, dan kita hanya diperbolehkan sholat di rumah, maka boleh kita sholat di rumah. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Di bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan dan kelebihan. Maka bersegeralah dan semangat dalam menunaikannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian bentuk sedekah di bulan Ramadan ini bisa memberi makan orang miskin atau orang yang kurang mampu. Kemudian memberi hidangan berbuka bagi orang puasa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Siapa yang setiap hari tadarus Al-Quran? Angkat tangan. Oke. Siapa yang tadarusnya bolong-bolong? Oke. Nah, bagi anak-anak yang tadarusnya kurang, kalau bisa diusahakan, masih ada berapa hari lagi? Ya, sekitar 14-13 hari lagi kita berpuasa dan kita bisa melaksanakan tadarus Al-Quran. Biar lancar itu ngajinya ya, bagi yang belum lancar. Jadi semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, yang selanjutnya adalah, yang kelima ada itikaf. Itikaf ini berdiam diri di masjid dianjurkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan beritikaf ini kita berzikir kepada Allah dan memutuskan diri untuk meninggalkan kesibukan kita di dunia ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar ya. Dan siapa sholat pada malam Lailatul Qadar kemudian didasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, malam Lailatul Qadar berada di 10 hari terakhir juga di bulan Ramadan, tepatnya pada malam-malam ganjil ya. Ingat-ingat, pada malam-malam ganjil. Dan malam yang paling diharapkan adalah malam yang ke-27-nya ya, yang ke-27-nya, sebagaimana yang diriwayatkan Muslim. Nah, bagaimana ya jika mendapatkan Lailatul Qadar ya? Nah, ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai pemberian maaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmidzi. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmidzi bisa disahihkan sama Al-Albani. Nah, yang selanjutnya ada umroh ya. Nah, umroh plus Ramadan sama dengan haji. Kok bisa? Nah, umroh pada bulan Ramadan menyerupai haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah,
Sesungguhnya berpuasa, tadi sudah Pak Farid sampaikan ya, sesungguhnya berpuasa tidak hanya meninggalkan makan, minum, kemudian berbuat yang tidak baik, akan tetapi kita harus mengisi dengan amal sholih. Dan siapa yang keluar dari Ramadan itu tidak akan diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, maka ia termasuk orang yang merugi. Nah, dari 7 amalan ini semoga kita bisa mengamalkannya ya anak-anak semuanya. Jadi yang pertama tadi ada kita harus berpuasa. Yang kedua kita dianjurkan untuk apa anak-anak? Nah, untuk sholat tarawih. Kemudian yang selanjutnya kita diminta untuk sedekah. Ini adalah amalan sholih ya. Kemudian yang selanjutnya ada membaca Al-Quran. Kemudian ada itikaf. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada umroh. Nah, itu ya, semoga kita bisa menjalankan amalan-amalan sholih yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Tidak terasa sudah setengah bulan kita menjalankan ibadah puasa. Semoga anak-anak bisa menyelesaikan sekitar 13 hari lagi atau 14 hari lagi ini. Anak-anak semoga bisa menyelesaikannya dengan penuh. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya juga diselesaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Farid mohon maaf. Jalan-jalan ke Kota Batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.